Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Wahyu Hidayati, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 1 Dempet. Hari ini saya akan melakukan pemberian materi tentang wawasan kebinekaan global dengan topik berdamai dengan diri. Mari ikut saya mengajar ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Sebelum memulai kegiatan ya, hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh siapa ini? Oh ya, sana Li. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan untuk membahas mengenai wawasan kebinekaan global dengan topik berdamai dengan diri atau damai itu dimulai dari diri sendiri, seperti itu. Nah, tujuannya yang pertama, kalian mampu dan memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Identitas diri itu apa? Ada yang tahu? Eva? Ada yang tahu? Zikra? Melisa? Belum tahu ya? Tidak apa-apa, nanti kita bahas. Untuk yang kedua, memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Welas asih itu yang kayak gimana sih? Bertingkah lembut. Ya, oke. Ada lagi? Welas asih pada diri sendiri. Yang kayak gimana? Sikap baik. Ya, ada yang salah ya. Nah, kita bahas selanjutnya. Semoga nanti kalian lebih paham apa itu identitas diri, apa itu welas asih. Identitas diri itu meliputi karakter atau kepribadian kalian, kelebihan kalian, kekurangan kalian, kemudian kalian berasal dari keluarga mana, orang tua kalian siapa, agama kalian apa, dan siapa sih atau di mana sih kalian lingkungannya, tempat kalian hidup atau bermasyarakat itu di mana. Itulah identitas diri. Nah, kali ini saya akan bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri kalian sehingga kalian merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain? Saya tanya dulu ke Eva. Mana Eva? Tunjuk tangan. Oh ya. Eva, gimana untuk pertanyaan nomor 1? Pernah nggak kamu merasa malu? Iya, pernah. Kenapa sih kamu merasa perlu menyembunyikan itu? Iya, karena untuk menutupi semua kekurangan saya. Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Lulu? Saya sih. Oh ya, ini Lulu. Buat kamu gimana, Lulu? Karena untuk menutupi kekurangan dan agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Untuk menutupi kekurangan dan tidak disalahgunakan oleh orang lain ya, tidak ada yang salah. Untuk nomor 3, apakah kalian merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diberlakukan tidak baik karena identitas Anda? Saya tunjuk Manda. Manda mana? Oh ya. Gimana Manda? Menurut kamu, apakah kamu merasa percaya diri menampilkan diri kamu yang utuh? Percaya diri. Percaya diri ya. Pernah nggak kamu diperlakukan tidak baik karena identitas kamu? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Semoga selalu baik-baik saja ya. Iya. Selanjutnya, nah ini ada permainan ya tentang identitas diri. Baris 2 ini, kalian berdiri lalu berkumpul di depan saya sini. Ayo silakan berdiri. Dua baris ini kalian berdiri di depan saya. Ayo silakan. Nah nanti saya berikan aba-aba ya. Kalau saya
Ini sebelah kanan dan kiri, ya. Kalau kalian tim yang kanan, sesuai yang saya sampaikan nanti, kalian ke sini, ini kiri, berarti sebelah kiri saya. Yang pertama, laki-laki, ya, perempuan. Laki-laki, perempuan. Ayo. Yang laki-laki depan, yang perempuan sini. Ya, laki-laki sini, perempuan sini. Sini, sebelah sini aja. Nah, dah. Selanjutnya, rambut lurus, rambut keriting. Rambut lurus, rambut keriting. Kasih jeda Mbak, ke sini. Udah ya. Selanjutnya, kulit putih, kulit gelap. Yang merasa kulit putih, kulit gelap. Ya ada. Kulit putih, kulit gelap. Tengah-tengah. Apa kira kok kiri semua? Gelap semua? Ya wes. Suka keadaan ramai, suka keadaan sepi. Hah? Kamu apa? Sepi. Oh ramai ya. Takut, berani. Penakut, pemberani. Kamu penakut? Tim suka motor dan tim suka mobil. Yang mabuk perjalanan motor. Oh ya, motor ya. Punyanya motor atau gimana? Oh, yang suka pantai, yang suka gunung. Pantai gunung. Pantai gunung. Sudah? Yang suka zikra, pantai ke gunung. Ya. Yang suka bubur diaduk, bubur tidak diaduk. Dan gak suka duduk. Udah ya? Oke. Sudah semua? Silakan kembali duduk. Saya tanya ya ke kalian, jujur nggak tadi menjawabnya? Jujur. Kok nggak ada yang gelap? Apa yang merasa kulitnya cerah? Indonesia gitu. Ya, Jawa identik dengan sawo matang ya. Lebih ke arah ke gelap. Ya. Apa? Kosong. Selanjutnya ya kita refleksikan dari permainan tadi. Apakah kalian selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan? Tidak ya. Saya tanya dulu ke Amel. Kenapa tidak Mel? Karena apa? Karena kan berbeda loh. Oh berbeda ya. Jadi kayak laki-laki perempuan ya. Terus kayak sing tipenya tadi motor, mobil gitu ya. Iya. Berarti berubah-ubah ya. Berubah-ubah. Nah, untuk yang kedua, pertanyaan kedua, apakah kalian tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda pada putaran berikutnya? Tina, bertemu ya Mbak? Nah, kenapa Mbak? Misalkan tadi kamu bertemu dengan si perempuan ya, Eva. Kemudian putaran kedua bertemu dengan siapa aja? Oh, banyak ya. Itu kenapa? Orang-orang berbeda-beda. Beda apanya nih? Terus?
Oh, kesukaannya. Suka bubur, diaduk tidak. Suka motor. Oke, benar. Untuk nilai nomor 3. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut kalian paling penting dan berharga buat kalian? Coba urutkan dari 1 sampai 3 aja ya. Melisa, menurut kamu, yang paling penting dan berharga buat kamu itu apa dulu nih? Jenis kelamin. Perempuan laki-laki ya, Yeah. nggak bisa diubah ya? Nggak bisa. diubah? Tidak ada, Bu. Selanjutnya apa nih? Yang paling penting menurut kamu? Apa? Warna kulit. Warna kulit, barangkali mau diubah nggak? Bisa, tapi kan sulit. Oh, sulit, ya. Terus Yang satu lagi apa? apa? Hobi. Hobi, nggak bisa diubah. Hobi kamu apa? Hobi saya apa? Kamu termasuk tim yang suka rame apa sepi nih? Suka rame. Suka rame. Biasanya kalau beramai-ramai ngapain? Ya, ngomong-ngomong gitu, curhat, cerita. Ya, Gibah nggak? Gibah nggak? Gibah atau Gibah juga. Itu bagian dari itu ya? Ya. Nah, ini saya akan memberikan video. Jadi harap kalian mengamati ini. Ini penting ya. Jadi klik. Nah. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia. Atau berbeda dengan dia. Kamu yang punya nama, kadang yang lain, kadang orang tua, yang beda dengan orang lain. Semua beda-beda. Kamu berbeda dengan kamu. Bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Karena kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Ngapain dengan abadikan teman sejak SMA? Kamu pun yang mengelompokkan teman-teman baru berdasarkan asal sekolah. Kamu ada juga yang kamu teman sekolah. Mereka membolehkan teman sekolah. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu akan dimulai berkelompok pilihan fakultas. Kamu boleh berkelompok dengan fakultas dan punya identitas bersama sebagaimana siswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bersama dalam tingkat sendiri atau tingkat orang lain. Hingga kita punya banyak pilihan. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat teman-teman, mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan dalam kelompokkan orang, kita sebenarnya mencari kesamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan menemukan semua orang punya satu identitas yang sama. Insan Tuhan. Nah, Sebagai mahasiswa baru, benar. Dudi Tak masih pause dulu ya. menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada mall. Dari video tadi nih, bercerita tentang apa? Mel, tentang apa? Identitas diri. Kalau kalian nih, ketika kalian masuk SMA kelas 3, apakah dari kelas 1 sampai kelas 3 kalian satu kelas semua? Tidak. Awal mula kalian kelas 3, berbeda kan sama teman-teman? Gerombol nggak dari kelas, misalkan dari 11 IPA, berapa kamu Mel dulu? 11 IPA 8. Apakah kamu bergerombol dengan anak 11 IPA 8? Tidak. Kalau ada nggak waktu masuk kelas 1 SMA sini dulu, bergerombol karena lulusan SMP-nya sama? Ada? Ada yang bergerombol karena rumahnya sama, dongori, atau mungkin dempet, ada ya? Ya, karena kita melihat seseorang itu biasanya ada ketika masuk di lingkungan yang baru, pertama kali mereka atau kalian menggerombol sesuai dengan yang dikenal.
asal mula, oh kayak yang dulu yang itu sama dengan saya SMP 2 Dempet semua, kemudian atau dari Dongori, atau mungkin dari Dempet, terus apa lagi? Yang dekat sini? Boto Sengon, nah kayak gitu ya. Nah, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Apa itu contohnya? Jenis kelamin ya. Terus ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan ubah. Contohnya apa nih? Hobi, terus apa? Karir ya, yang bisa kita bangun ya, diciptakan. Apalagi? Yuk sebelah sini. Kira-kira identitas yang bisa kita ciptakan ketika kalian lulus SMA nih, apa kira-kira? Cita-cita. Oke, cukup. Terus yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Contohnya apa? Agama ya. Kalau misalkan agama kita diejek, itu pasti kita tersinggung. Setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita, ya. Kita tidak bisa untuk apa ya, kayak di TV itu iklan-iklannya orangnya cantik semua ya, ganteng semua, mancung. Terus apa kabar kita kalau kita punya hidung yang pesek? Karena standar kita bukan seperti di iklan atau di TV atau di pada orang lain. Standar kita itu ada diri kita sendiri. Nah, video lagi ya. Kalau menurut aku, me time itu melakukan kegiatan yang kita suka, baca buku, atau Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata
ini video ini? Benar ya? Ada yang sibuk untuk mempercantik diri biar standarnya kayak artis mungkin. Kemudian ada juga yang kayak mengikuti tren-tren OTD, selebgram, karena ya kayak merasa oh di situ orangnya kelihatan cantik ya, saya ingin kayak seperti itu. Ya wajar, manusiawi seperti itu. Tapi kalau sampai kapan kita akan mengejar seperti itu? Yang terjadi adalah apa? Gengsi, terus dengan diri sendiri. Kayak kita akhirnya nggak bisa, sebenarnya aku tuh siapa? Aku tuh harus bagaimana? Akhirnya sibuk dengan mengejar standar orang lain, bener nggak? Akhirnya tidak bisa menemukan saya ini seperti apa ya, saya ini mau ngapain ya, mau kemana, langkahnya tidak ada tujuan. Karena apa? Ya kayak itu, meniru gaya orang lain. Daripada kalian bercantik diri, meniru orang lain atau kayak di artis selebgram, lebih baik apa? Memperbaiki apa? Inner beauty. Kalau standar secara universal itu contohnya apa tadi yang tidak bisa hilang atau lekang oleh waktu? Apa? Kejujuran. Jadi itu suatu sikap yang tidak mungkin akan hilang. Kan nggak mungkin jujur itu yang hilang. Pasti yang namanya moral baik itu selalu terjaga kayak gitu. Jadi daripada kalian mengejar sesuatu yang tidak pasti dan tidak sesuai dengan diri kalian, lebih baik kalian memperbaiki diri dengan memperbaiki inner beauty kalian. Gitu. Nah ini, nggak kelihatan tak besarin ya. Welas asih terhadap pada diri sendiri. Jadi welas asih itu kayak punya empati dengan diri kita sendiri. Kita tahu saya itu seperti apa, saya harus bagaimana, itulah welas asih. Jadi jangan tidak kayak ngoyo, meniru gaya orang lain. Kayak memaksa gitu loh. Tadi videonya tahu kan, orangnya miskin tapi dia beragak kaya. Akhirnya orang-orang malah nggak suka karena tidak sesuai dengan kenyataan. Nah kayak gitu. Jadi kalau dalam hal ini welas asih itu penting. Dengan kita tahu diri kita siapa, kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Tidak memaksakan kehendak kayak gitu. Nah, konsepnya seperti ini. Jangan sampai kita juga jadi orang yang narsis. Tahu narsis nggak? Apa itu? Kalau dalam bahasa kalian itu narsisnya seperti apa sih? Agen gaya. Nah, jadi mengagumi diri sendiri secara berlebihan. Pernah nggak kalian menemui di sosial media atau di dunia nyata itu ada orang yang narsis, bisa selfie mungkin. Meskipun selfie itu hak semua orang. Ada juga yang narsis secara berlebihannya itu dalam kondisi ketika dia berpenampilan berlebihan, kemudian diposting kayak gitu. Pernah? Pernah ya? Oh bener banget sih, pernah. Nah, terus kita jadi diri sendiri itu punya welas asih itu juga jangan self pity. Apa itu? Mengasihi diri sendiri secara berlebihan atau merasa jadi orang yang paling malang sedunia. Pernah nggak kalian menemui atau mungkin diri kalian sendiri ketika kalian terpuruk, kalian punya status yang seolah-olah orang yang paling menyedihkan sedunia? Pernah? Oh nggak pernah. Pernah? Atau mungkin membuat kayak postingan untuk dipublikasikan terkait dengan lagu-lagu yang sesuai dengan diri kalian, yang misalnya kayak malang-malang banget gitu loh. Itu artinya kalian belum welas asih. Boleh terpuruk tapi seperlunya, sewajarnya saja. Karena kesenangan dan kesedihan itu saling bergantian kayak gitu ya. Jadi nggak usah lah kalian punya status yang terasa kayak orang paling hina, itu nggak usah lah. Malah direndahkan ya. Alay. Jadi ya karena yang kalian harus punya prinsip seperti ini. Semua orang punya masalah sendiri-sendiri ya. Kamu merasa paling hina, enggak, dia lebih hina kayak gitu. Bisa contohnya bukan seperti itu. Jadi kayak ngerasa. Jadi jangan kayak ngerasa aku paling hina, aku paling tersakiti, terus terhianati ya. Setiap orang punya porsi masalahnya masing-masing ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Nah gitu.
Latihan mencintai diri sendiri. Ini cara welas asih yang pertama nih. Dengan cara kebaikan diri. Artinya mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Kayak oke, saya seperti ini. Saya memang pesek mungkin ya. Saya mungkin tidak tinggi, tapi inilah saya. Dengan kekurangan ini saya harus punya kelebihan yang di luar dari kekurangan itu. Artinya aku harus punya menemukan kebaikan biar saya tidak fokus dengan kekurangan saja. Yang kedua, kesadaran penuh. Nah, ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa harus menghakimi. Kayak kita pernah melakukan suatu kesalahan. Kalau kesalahan kan mesti biasanya kan nggak disengaja. Kemudian kita menyadari itu, janganlah menghakimi, tidak boleh. Artinya, ya ini sudah terjadi. Berarti saya harus melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Jangan terus merasa tersakiti, terhianati, terdolimi, kemudian sampai menghakimi diri sendiri, sampai terpuruk, titik terpuruk. Malah jadi depresi. Ya. Kalau kalian sudah pernah melakukan kesalahan itu sedikit atau kecil atau besar, ya sudah, perbaiki diri. Jangan malah menghakimi diri. Yang ketiga, keterhubungan. Memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk. Dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Jadi semua orang, tidak hanya kamu ya Mbak ya. Tidak hanya kamu, kayak gitu. Oh ketawa. Nah, manfaat mencintai diri sendiri. Yang pertama, mengurangi stres, kecemasan dan depresi. Yang kedua, meningkatkan kebahagiaan. Ya, saya berharap dengan kalian mencintai diri sendiri bisa menciptakan kebahagiaan tanpa harus meminta kebahagiaan oleh. Nah, ada nggak yang di sini berharap kebahagiaan dari orang lain? Nggak tahu. Kayak misalkan, saya pingin seperti ini minta sama orang lain. Kalau kalian bisa berdamai dengan diri sendiri, kalian bisa menciptakan kebahagiaan sendiri. Jadi tanpa harus meminta orang lain, nggak usah ngemis-ngemis ya gitu ya bahasanya. Nah. Kayak merasa aku nggak dibahagiain loh. Kamu tuh bisa bahagia sendiri dengan versi kamu sendiri kayak gitu loh. Yang ketiga, membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Jadi ketika kalian di depan suatu permasalahan yang kecil dan besar, kalian bisa memanajemen sendiri sehingga tidak terjadi depresi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada, paham semua ya? Pinter-pinter ya Pak. Nah, saya ingin mengajak kalian untuk berterima kasih pada diri kalian sendiri. Gimana caranya? Memeluk diri kalian sendiri coba. Ngomong sendiri sesuai apa yang kalian sudah lalui dan perjuangin. Prosesnya seperti kan yang tahu sendiri kan. Coba bilang sama diri sendiri. Kok praktisan ya malan? Terima kasih. Ayo, saya ajari yuk. Terima kasih sudah bisa berjuang sampai hari ini dan kuat atas segala konflik yang sudah terjadi. Terima kasih ya diriku. Sekarang kalian menyampaikan terima kasih pada orang lain, teman kalian yang merasa sudah berarti. Nah, setelah materi ini selesai, saya harap kalian ya sudah bisa memahami identitas diri kalian. Ya. Yang kedua, yang penting mampu memiliki sikap welas asih terhadap diri kalian sendiri. Jangan menghakimi, berdamai dengan diri sendiri. Ya, artinya berdamai adalah kita tahu kesalahan kita tahu kekurangan kita, tapi tidak fokus dengan kekurangan itu terus atau kesalahan itu terus ya. Harus bisa memulai empati dengan diri kita sendiri. Artinya kalau kita sudah bisa punya welas asih, kita bisa menciptakan kebahagiaan diri sendiri tanpa harus meminta
kebahagiaan orang lain ya. Nah ini saya beri contoh. Ini buat apa namanya? Ini biasanya digunakan untuk kalau kalian mau lamar kerja. Jadi nanti saya harap kalian bisa membuat galeri diri seperti ini. Buat galeri diri dalam bentuk biodata atau CV. Kalau anak SMP, SD mungkin identitas, biodata gitu ya. Pernah buat nama, alamat, TTL apalagi? Hobi apalagi? Cita. Nah, saya ingin kalian lebih dari itu. Tanpa harus alamat, tanpa harus TTL, nggak usah. Jadi dimulai dari kayak ini. Suku, agama, hobi, sekolah, klub sepak bola, favorit, dan masih banyak lagi. Saya contohkan satu contoh nih. Ini bisa dipakai untuk CV ketika ngelamar pekerjaan. Nah, jadi CV kalian tuh harus seperti ini, minimal lah, nggak kayak apa namanya TTL. Terus apa lagi? Nah, ini contoh. Saya ambil di Google nih. Nama lengkap ini, kemudian saya memiliki ketertarikan terhadap dunia apa? Kok mati? Ya. Data pribadinya seperti ini, terus pendidikannya, SD apa, SMP, SMA, kemudian kampusnya di mana, pengalaman organisasi ketika SD, SMP, SMA sampai kuliah. Itu juga nanti bisa dibuat kayak gini. Keahliannya apa, kemudian hobi. Itu ya. Saya harap setelah ini kalian bisa membuat galeri diri sendiri sesuai dengan inovasi kalian, sesuai dengan pendapat kalian. Nyampe sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, cukup. Ada yang mau menyimpulkan? Boleh? Silakan. Melisa mungkin? Respon dari materi kita semuanya bagaimana Mbak? Tentang berdamai dengan diri. Kita harus percaya dengan diri sendiri. Tidak perlu malu dengan kekurangan. Tidak kekurangan. Oke, terus ada lagi? Memperbaiki diri ke yang lebih baik. Ya, tepuk tangan dong buat Melisa. Ya, tetap semangat dan harus punya empati dengan diri sendiri. Oke, sebelum saya tutup, berdoa dulu ya untuk penutupnya. Silakan berdoa. Berdoa selesai salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.